harmonis ya. Iya, Dan yang harmonis. ketiga itu kurang. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Oke. Bisa diterima ya Mas ya? Ini tulisannya Alhamdulillah terlalu Bu, kecil. paham Nggih. Ibu. Ini Nggih, terlalu putih jadi memang apa ya, dari awal juga apa namanya dari yang lain juga ini kalau perpaduan putih sama orange itu kurang gitu sama, maaf kami juga ada tipe kurang huruf S begitu. Oke. Oke. Nggih, cukup tapi tetap tampilannya sudah bagus. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik itu di tempat tugas diminta untuk membuat infografis gitu sudah layak pajang gitulah. Cuma perlu untuk di ini tadi apa tulisan jangan terlalu kecil ya. Ketika tulisan terlalu kecil itu nanti daya komunikasinya ke pembaca itu rendah. Oke. Siap Oke. Bu. Ya, terima kasih Bu. Satu B dipersilakan, monggo satu B. Baik, Bu. Izin share screen. Nggih. Apakah sudah bisa terlihat? Proses itu ya. Oke. Ini bagus juga. Core value ASN berakhlak. Oke. Izin Bu, izin menjelaskan Nggih, monggo. dari desain yang kami buat dari infografis. Jadi di sini dari logo kita ambil berakhlak, Kemenak sama dari BDK Semarang. Kemudian judul core value ASN berakhlak. Nah, di sini kami buat secara berurutan dari berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, adaptif sampai ke kolaboratif. Nah, jadi gambar-gambar yang ada di samping ini menggambarkan dari misalnya berorientasi layanan, kami memilih gambar-gambar atau grafik dari orang yang sedang melayani orang lain. Kemudian akuntabel ini kami pilih dengan berbagai macam gambar ini agar apa namanya menggambarkan bahwa menjadi ASN harus melakukan tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Kemudian untuk kompeten kami pilih dari gambar orang membawa berbagai macam barang. Nah, ini agar sebagai ASN kita bisa selalu mengembangkan diri agar lebih berkembang menjadi lebih baik. Kemudian untuk harmonis, kami memilih gambar orang yang sedang berangkulan ini menggambarkan kita sebagai ASN harus bisa menjaga keharmonisan di lingkungan kerja dengan sesama teman, atasan, dan juga orang lain semua orang yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Kemudian untuk loyal, kami gambarkan dengan dua orang yang membawa lampu dan juga apa ini, barang. Nah, ini kami pilih ini karena menjadi ASN kita juga harus loyal dalam bekerja dalam memberikan kita harus bisa apa ya memberikan yang terbaik dan apa yang diminta dari instansi kita. Kemudian untuk adaptif kita pilih gambar seperti ini agar kita bisa menjadi ASN agar bisa menyesuaikan bagaimana lingkungan dan kondisi yang sedang kita yang di mana tempat kita berada. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kita pilih gambar tiga orang yang berjejer ini menggambarkan bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan baik terhadap rekan kerja kita. Kemudian untuk warna, kenapa kita memilih warna dasar krem? Itu melambangkan kesederhanaan dan juga kejujuran sejalan dengan akhlak ASN yang akuntabel dan integritas tinggi. Cukup Bu, mungkin ada masukan dari desain yang telah Oke. kami buat. Ya, bagus sudah tampilannya ya. Monggo silakan siapa yang mau memberikan pemikirannya? Saya Bu, izin. Oke, silakan Mas Rizky. Ya, menurut saya ini udah bagus ya secara gambar dan lain-lain. Cuman menurut saya ini infografisnya itu terlalu panjang karena mungkin tulisannya itu terlalu banyak kali ya. Jadi mungkin lebih baik tulisannya itu misal loyal itu nanti kata intinya sedikit aja gitu. Jadi
sebanyak ini. Tuh, Oh, itu aja, Ibu, dari saya. siap Oke, Mas. Terima kasih atas oke, masukannya. ya. Ini mungkin karena maksudnya biar bisa jelas gitu ya. Ya, menjelaskan Iya, setiap nilai iya, dasarnya. menjelaskan sejelas mungkin maksudnya ya. Oke, Bu. Oke, oke. Ada lagi yang mau memberikan pemikirannya? Dipersilakan, monggo. Di sini Bu, Oke, monggo, Bu, Mas Gifari. jadi Bu, menurut saya ini sudah menarik dan saya lihat itu sudah mudah dipahami dan dibaca Ibu. Namun untuk logonya Bu, itu kan backgroundnya merah Merah. gelap dan logonya itu warna hitam kalau nggak salah. Kalau dari sini itu warna hitam, jadi seakan-akan logo berakhlak dan kita itu tertelan. Mungkin bisa backgroundnya diganti atau ditambah background yang lebih muda gitu biar terlihat. Terima Oke, kasih itu aja Bu. Siap Mas. Terima kasih. oke, cukup nggih? Iya. Ya, monggo masih ada 1A, dipersilakan. Bagus-bagus produknya. Ada Sudah muncul Ibu. Sudah, ya. Seperti ini. Ini untuk tampilan secara garis besarnya Ibu. Oke. Jadi eh, kita membuat poin-poin dari Ini nilai satu kelompok dosen semua ya? satu aja Bu. Oh, satu. Ya. Kita membuat poin-poin yang melingkar karena kita sebagai ASN harus terus melakukan atau eh, kita harus selalu berakhlak Bu. Jadi kita harus walaupun dalam keadaan apapun kita harus selalu berakhlak begitu Bu. Lalu eh, untuk logo sendiri ada pohon, jadi kita mendukung dari ekotologi dari Pak Menteri. Lalu pohon itu juga melambangkan pertumbuhan selaras dengan ilmu yang terus tumbuh. Lalu kita juga ada burungnya. Jadi burung itu melambangkan kebebasan selaras dengan nilai adaptif dan kompeten dari ASN. Lalu ada awan-awannya, itu melambangkan kedamaian selaras dengan keharmonisan dari ASN itu sendiri. Lalu kita juga ada ada daun melambangkan kehidupan selaras sebagai ASN yang memberi energi baru bagi lingkungan. Ibu. Lalu Oke. kita juga ada bunga melambangkan keindahan. Jadi kita juga harus memberikan pelayanan yang baik seperti bunga yang indah. Bu. Ya. Lalu itu juga ada logo rumput-rumput, lambang-lambang rumput yang melambangkan dari kerendahan hati sebagai seorang ASN. Seperti itu, Bu. Oke, ya. eh jadi sebetulnya ini akan lebih bernilainya lebih tinggi ketika tidak usah pakai kata bagi dosen, Mas. Karena ini sebetulnya kan tidak hanya untuk dosen juga. Oh, iya. Iya. Jadi secara umum untuk semua pegawai gitu ya. Jadi ketika diberikan apa ya pengkhususan bagi dosen itu malah jadi menurunkan ini ya. Ya, di kampus pun antara dosen dengan staf itu berakhlak ini sama gitu. Tidak ada bedanya gitu. Oke, kalau secara umum udah bagus. Oke. Ibu Ya, izin menyampaikan oke. mengenai yang jenengan sampaikan barusan bahwa benar kita itu salah tangkap gitu ya. Jadi di arahan mengenai tugas itu kan cluenya pelayanan berakhlak. Nah, kita itu menyimpulkan pelayanan berakhlak, pelayanan dari ASN mana seperti itu. Jadi mohon maaf. Kemudian kita juga justru malah voting mau dari apa guru, dosen atau apa seperti itu, Ibu. Nah, kemudian Oke. kita justru menentukan dosen. Mohon maaf, nggih. Akan Oke. tetapi, insya Allah kami sudah menyesuaikan dari judul utama dengan isi-isi atau
bait-bait dari tiap nilai-nilai tersebut. Terima kasih. Iya. Oke, jadi ASN berakhlak itu tidak membedakan dari siapapun gitu ya. Jadi ya semua ini untuk semua itu berakhlak itu. Oke, itu adik-adik ya. Coba eh, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah, kemarin sudah sampai akuntabel. Ya, ya, oke adik-adik, kita sekarang akan sama-sama melihat tentang kompeten. Nah, tadi kan sebetulnya ketika infografis itu adik-adik semua kan sudah mempelajari 7 nilai dasar yang ada dalam berakhlak G. Nah, coba sekarang kita ingat ulang. Kompeten. Kompeten itu apa, Dik? Kompeten itu apa? Harus belajar dan Mampu meningkatkan diri. Berkemampuan. Mampu berkemampuan, mengembangkan diri. Berkemampuan, apalagi definisi memiliki Terus kapabilitas baik, belajar, Ibu. Iya, meningkatkan terus kualitas belajar diri. dan Selalu mengembangkan meningkatkan Diri. kapabilitas. Oke, Update. jadi iya harus selalu update. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki saat ini, tapi ilmu itu harus terus dikembangkan. Oke, kata kuncinya apa kompeten itu adik-adik? Kinerja terbaik, Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, sukses, learning agility, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Oke, nah adik-adik mau nggak menjadi anak yang kompeten? mau, Mau dong, Bu. Ibu, Bu. Kompeten itu bisa muncul sendirinya atau berproses. berproses, Proses dan di Proses. atas. Proses. Dan berproses itu pun antara satu dengan yang lainnya tentu sangat variatif, berbeda-beda. Nah, sejauh mana kompetensi adik-adik ini bisa berkembang secara terus-menerus tergantung dari seberapa adik-adik mengupayakannya. Jadi, tingkat perkembangan kompetensi itu tidak bisa sama, tetapi masing-masing memiliki irama tersendiri dalam pengembangan kompetensinya. Ada yang ketika merasa nggak bisa apa, kemudian ada temennya bisa apa, langsung minta diajari. Nah, semacam itu. Tapi ada juga sudah tahu nggak bisa, diem aja gitu. Nah, maka sampai kapanpun dia akan tetap dalam kondisi tidak bisa gitu ya. Jadi adik-adik silahkan tidak usah malu untuk minta diajari sama yang lebih mampu gitu ya. Oke, kata kuncinya kinerja terbaik. Jadi, kalau adik-adik ini belum bisa mewujudkan, belum bisa menunjukkan kinerja terbaik, berarti belum masuk kriteria sebagai ASN yang kompeten. Nah, kemudian sukses, keberhasilan, learning agility, kemudian ahli di bidangnya. Nah, ini untuk bisa menjadi ahli di bidangnya tentu harus menempa terus-menerus. Jangan merasa puas dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Oke, kalimat afirmasi. Apa adik-adik kalimat afirmasinya? Kompeten. Terus belajar Kami terus belajar dan terus mengembangkan belajar dan Kami mengembangkan terus kapabilitas Dan Dan mengembangkan mengembangkan kapabilitas. dan mengembangkan kapabilitas. Coba saya pingin semua membaca ini. Oke, Kami- silakan. Kami terus Kami belajar. Kami Kami terus terus belajar belajar dan mengembangkan kapabilitas. kapabilitas. Ini yang membaca baru sekitar 8 suara ini. Yang lain masih kemana? Ayo dibuka mute-nya, silahkan dibaca ulang. Kalimat afirmasi kompeten. kami terus Terus belajar belajar dan mengembangkan kapabilitas. kapabilitas. Ya, jadi ini masih ada loh yang belum baca loh. Jadi maksud saya kenapa adik-adik tak minta untuk baca. Ini silahkan diambil kemudian dimasukkan dalam
memori supaya menjadi mindset gitu. Nah, disimpan betul gitu. Malulah anak muda kok bekerjanya tidak sesuai dengan kapabilitas gitu ya. Jadi malu tidak kompeten itu kalau anak muda itu. Kalau yang sudah tua-tua ketinggalan zaman itu sudah wajar. Nanti juga pada gilirannya adik-adik juga akan seperti itu loh. Setelah menua juga akan kalah dengan yang muda. Itu sudah apa ya, siklus kehidupan seperti itu. Saya dulu ketika masih muda, adik-adik, masih banyak prestasi ini itu gitu ya. Saya waktu itu masih jadi pengawas. Usia saya mungkin masih kisaran 45 tahun gitu ya. Saya dulu diangkat menjadi pengawas sekolah itu di usia 39 tahun adik-adik. Alhamdulillah waktu itu saya pengawas termuda se-Indonesia. Nah, gini ceritanya. Waktu itu kan saya menjadi pengawas di Kemenak Sleman. Kemudian guru-guru binaan itu bahkan ada yang guru saya ketika saya SPG adik-adik. Bisa dibayangkan menjadi pengawas di situ tuh ada yang menjadi guru binaan saya itu guru saya ketika saya SPG. Nah, terus kalau mau tanda tangan apa ini untuk pencairan sertifikasi gitu. Mereka itu pada nggak mau kalau saya minta datang ke Kemenak Sleman di kantor. Mereka lebih suka datang ke rumah karena memang hanya berdekatan rumah-rumah itu dengan rumah saya gitu ya. Nah, setelah itu saya kan sering sambil memberikan pembinaan nih. Loh ini begini kan saya harus melihat dulu seperti apa administrasi pembelajarannya, RPP-nya kayak apa. Nah, ketika saya tanya ini itu, eh, anak saya itu kan mendengarkan waktu anak saya masih SMA, mendengarkan dari kamar apa yang saya sampaikan sama guru-guru itu. Terus anak saya bilang gini, Bu, ngenjeng malih. Nah, ibu niku kalih guru-guru pun sepuh. Anak saya kan ngomongnya bahasa Jawa halus gitu ya. Terus sama guru-guru sepuh ngoten niku, kasihan kalau ibu itu menuntut harus bisa kayak yang lain gitu. Terus nanti ketika ibu sudah tua, ibu itu juga akan ketinggalan loh gitu. Saya langsung dek gitu ya diloke sama anak saya. Ibu nanti kalau sudah tua itu juga ibu ketinggalan kalah loh sama yang muda-muda bu gitu. Itu sampai sekarang kalimat itu masih saya ingat deh. Padahal itu anak saya loh itu. Dia masih SMA gitu. Jadi akhirnya sejak saat itu saya kemudian kalau ketemu sama guru binaan yang sudah sepuh-sepuh gitu, saya nggak berani lagi untuk meminta apa ya target kayak yang masih muda-muda gitu. Nah, jadi ya kompeten itu akan eh, apa ada sisi bedanya ya. Kompeten karena memang potensinya masih sesuai dengan tuntutan. Bisa juga kompetensinya itu karena kompeten berdasarkan pengalaman berkinerja yang sudah sekian tahun. Jadi meskipun mereka itu lemah di bagian tertentu, tapi mereka para senior itu memiliki kekuatan menang pengalamannya gitu ya. Jadi ya semua memiliki sisi kelebihan masing-masing. Makanya adik-adik jangan merasa apa ya merendahkan karena wah ini kok nggak bisa ini itu nggak bisa ini itu gitu. Iya, karena dunianya beda, sudah dunia yang beda. Oke, nah kemudian kode etiknya apa adik-adik? Kompeten itu kode etiknya apa? Meningkatkan Meningkatkan kompetensi diri untuk untuk menjawab menjawab tantangan yang yang selalu selalu berubah, orang lain membantu orang lain orang lain belajar, Orang lain melaksanakan tugas Apa untuk kualitas kualitas terbaik? terbaik. Nah, betul sekali. Jadi, adik-adik, meskipun jenengan itu hebat di IT, jangan kemudian sama senior yang tidak bisa IT kemudian sia-sia gitu nggak boleh ya. Oke, harusnya jenengan malah merendah. Merendah bukan berarti rendah gitu ya. Saya juga masih belajar, Bu. Coba mari kita coba bersama misalnya gitu. Ketika Dek iki piye ya aku kok ra iso misal. Oke, nah ini kaitannya dengan kode etik. Adik-adik itu harus selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah gitu.
Tantangan hari ini dengan besok lagi, bulan depan, tahun depan sudah berbeda lagi tantangan dalam berkinerja jenengan itu adik-adik. Jadi harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan. Membantu orang lain belajar. Nah ini ketika ada senior minta diajarin jenengan, dek aku ora iso yang bagian ini. Nah itu tadi jenengan menjawabnya jangan dengan kesombongan lah bu kayak gitu aja kok nggak bisa toh. Wis le ngomong galak. Terus apa ya dirasakan juga menyakitkan gitu ya, nggak boleh yang kayak gitu. Oke, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi tidak hanya sekedar selesai tugasnya, tetapi kualitas terselesaikannya tugas itu juga harus yang kualitas terbaik gitu. Oke, berikutnya harmonis. Nah, harmonis itu apa adik-adik? Harmonis itu apa? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu harmonis? Rukun, Bu. Harmonis itu suasana yang rukun, Nyaman, tentram, Suasana menyenangkan, yang nyaman, menciptakan Selaras suasana dalam hargai. perbedaan. baik. dan tenang, tidak memecah belah. masuk ke peduli, ruangan itu saling tidak mengerti. takut dengan pegawai yang galak di situ, gitu ya? J. J. Coba kalau ada pegawai yang galak, kira-kira mau masuk ruangan aja sudah menata hati kan ya? Tarik nafas, Bu. Tarik nafas. Sumpek, Iya, Bu, tarik sumpek nafas dulu, Bu. Iya, jadi mau masuk ke ruangan aja sudah mempersiapkan mental dulu. Aduh, mudah-mudahan nggak kena semprot gitu ya. Nah, oke. Nah, harmonis. Nih, di sini didefinisikan saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi, nggak usah heran kalau ada orang itu berbeda pikiran dengan kita. Ya haruslah. Jangankan yang orang lain, wong kita dengan kakak beradik aja berbeda pikiran itu hal yang biasa ya. Dengan orang tua yang melahirkan kita sendiri aja. Pernah nggak berbeda pikiran? Sering, Bu. Sering, Bu, sering. Sering, Bu. Sering. Nah, iya, sering. Nah, apalagi dengan orang lain. Kita ketemu di tempat kerja itu kan dengan orang lain ya. Orang lain yang akan menjadi J. saudara kita. Bisa jadi saudara kita yang berjauhan itu malah nggak bisa ketemu setiap G. hari kan. Tapi kalau dengan teman rekan kerja itu kan setiap hari ketemu. Jadi anggap disitulah keluarga baru kalian gitu. Sama yang tua harus tetap hormat gitu ya. Jangan apa ya bersikap yang tidak sopan itu nggak bagus itu. Oke, harmonis. Eh, Kata kuncinya apa dek untuk bisa harmonis itu? Peduli, Peduli, menghargai kemudian perbedaan, dan Selaras. oke. Nah, untuk bisa menciptakan situasi kerja yang harmonis, hal-hal apa yang harus dihindari adik-adik? Hal-hal yang harus dihindari supaya tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Apa saja adik-adik? Egois. Sikap acuh tak acuh, Egois. Tidak peduli, Apalagi? acuh, Keras kepala, intoleran, apalagi? tidak peduli, Tidak peduli. Merasa bisa, yang lain itu ya, nggak merasa bisa paling gitu ya. benar, Melihat orang lain Habis. itu selalu rendah, lebih hebat dirinya gitu. Nah, Iya, tuh. Nah, oke. Jadi adik-adik kan sudah tahu nih apa yang harus dihindari, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Lebih baik ketika marah itu diam. Karena ketika marah kok adik-adik ngomong pasti kanan kirinya kena semprot tempat kena semua imbasnya. ya. Jadi pokoknya kata kuncinya ketika kita lagi marah supaya harmonisasi di tempat kerja itu tercipta, kalau kita marah lebih baik diam. diam dan Iya. menghindar, Bu. Iya. Terus ketemu orang-orang yang sekiranya bikin kita itu emosi Tambah gitu, emosi. iya, lebih baik menghindar, nggak usah ketemu gitu Nggak ya. usah ketemu. Daripada Iya. kita ketemu nanti malah menjadi berantem, lebih baik menghindar gitu. Oke, jadi ngemong ya gitu ya istilahnya. Yes, kok malah yang ngemong, kok malah yang muda Bu? Ya nggak apa-apa. Rumangsani sih nom yes, pokoknya ya seperti Malah inilah lingkungan yang harus mendewasakan saya gitu ya. Jadi
dengan lingkungan di rumah yang adik-adik ini biasa dimanja sama ibu bapak gitu, sekarang sudah beda situasinya di situ. Nanti bisa saja jenengan iki diunek-unek ke sama senior gitu, dan itu harus harus enjoy aja karena bagaimanapun adik-adik akan tetap di situ gitu. Nggak bisa kayak di rumah kalau pas dimarahi ibu langsung ditinggal pergi, yuk terus pergi kemana, nggak pulang, nggak bisa. Ini adalah tugas negara gitu. Jadi harus bisa mengesampingkan emosi-emosi yang sifatnya tidak kondusif. Gitu nggih? Iya, Ya. Bu. Oke, jadi pokoknya adik-adik apa ya, mengalah itu bukan berarti kalah, intinya gitu aja. Oke. Iya, Kemudian Bu. kalimat afirmasinya apa adik-adik? Kami Kami saling saling peduli peduli dan dan menghargai menghargai perbedaan. perbedaan. Oke, nah jadi harus bisa moderat, harus bisa menunjukkan sikap multikultural. Eh, banyak perbedaan pun tidak masalah gitu. Oke, kemudian kode etiknya apa? Menghargai Menghargai setiap Setiap Menghargai setiap orang orang apapun tanpa latar latar belakang, belakangnya, menolong orang menolong lain, orang dan lain, dan membangun lingkungan lingkungan kerja yang kerja yang kondusif. kondusif, membangun lingkungan kerja yang kerja yang kondusif. Lingkungan kerja kondusif. yang Oke, kondusif. Mbak Budiase, halo Mbak Ibu, Budiasi. Ya, ngantuk nggak Mbak? Oh, mboten. Nek mboten, pun ya. raup, Bu. Oh, mboten. Nek mau ngantuk, sekarang Oh, mboten. oke, oke. Coba tolong dibacakan Mbak, kode etiknya apa Mbak? Oke, pada etik harmonis, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Coba tolong bisa diceritakan Mbak Elvira, ngantuk nggak Mbak Elvira? Boten, Bu. Oh, mboten. Oke, Mbak Elvira, tolong diceritakan hal-hal yang harus dihindari ketika kita berupaya menciptakan tempat kerja yang harmonis. Untuk menghindari hal-hal yang merusak keharmonisan di tempat kerja nih, Bu. Yang pertama keegoisan, kesombongan diri, kemudian menghargai perbedaan. Itu saja? Eh, Masih ada yang lain? suka menolong, Bu. Mungkin yang membutuhkan seperti itu, Bu. Oke, ya. Coba saya pingin Mbak Nur Hasna. Ngantuk Iya, nggak Mbak Ibu. Nur? Boten, Ibu. Oh, mboten. Oke. Coba bercerita bagaimana cara menciptakan situasi kerja yang harmonis. Dengan sikap apa kita membangun tempat kerja yang harmonis? Dengan menghargai perbedaan, dengan menghargai pendapat satu sama lain, saling peduli, saling bantu, seperti itu, Ibu. Oke. Apa yang akan adik lakukan? Apa yang adik Nur Hasna lakukan seandainya di tempat kerja dimarahi sama senior? Yang pertama, saya mendengarkan dulu karena eh, mungkin itu memang salah saya atau bagaimana. Jadi saya mendengarkan dulu, lalu saya berintrospeksi diri, apa yang perlu saya perbaiki, eh, dan ya seperti itu, Bu. Ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, saya pingin Mas Slamet Wahyu. Ngantuk nggak Mas Slamet? Mana Mas Slamet ya? Ya, Bu. Ya, oke. Coba sekarang bercerita Mas, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan ketika jenengan bekerja dalam tim, tapi ternyata pekerjaan itu dibrukin jenengan kabeh karena merasa anak muda gitu ya. Oke, apa yang akan jenengan lakukan Mas? Oke, yang akan saya lakukan menjalankan tugas itu semampu saya, dan jika nanti kok masih belum selesai, ya sampai dikerjakan sebisanya, semampunya gitu, Bu. Oke, Karena ya, itu sudah diberikan tanggung jawab kepada kita, kepada saya. iya. Tapi nggak marah ya? Insya Allah. Beneran loh ya. Oke. Insya Allah. Iya, oke. Sekarang loyal. Loyal itu apa adik-adik? Dedikasi. Setia, Bu. Setia. Loyal itu apa? Dan Dedikasi. mengutamakan kepentingan bangsa dan Berdedikasi, negara. kepentingan bangsa. mengutamakan Oke. kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Iya. Nah, beneran loh ini ya. Oke, Bu. ini Info, beneran Bu. loh ya. Oke, coba kata kuncinya apa adik-adik? Komitmen, Komitmen, dedikasi, dedikasi, kontribusi, 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 nasionalisme, nasionalisme, dan pengabdian. nasionalisme dan pengabdian. Oke, nah terus kalimat afirmasinya apa? Kami Kami berdedikasi berdedikasi dan Ini mengutamakan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, ini kayaknya masih ada yang ngantuk loh ini. Coba diulang sekali lagi kalimat afirmasinya, Dek. Semua membaca, yuk. Kami Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Coba kalimat itu betul-betul disimpan di dalam memori adik-adik, biar menjadi mindset ketika adik-adik bekerja itu ya dengan nilai semacam itu gitu. Tidak hanya sekedar pagi berangkat, sore Pulang. pulang. Nah, kemudian kode etiknya apa adik-adik? Memegang pegang teguh ideologi ideologi Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Undang-Undang 45 45, setia pada NKRI serta pemerintahan yang mengabdikan nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. rahasia jabatan negara. rahasia jabatan negara, rahasia Jabatan dan jabatan negara. Jabatan dan negara. Oke. Nah, di sini adik-adik loyal menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga nama baik. Jadi tidak malah menjelek-jelekan. menjelek-jelekan sesama ASN, bahkan sampai memfitnah. Nah, yang kayak gitu itu berarti dia tidak memahami apa itu Loyal. ya. Ya. Kira-kira adik-adik berat nggak ini untuk bisa bersikap loyal? Insya Allah Tidak, Bu. Ya. itu juga berkaitan dengan itu sih Bu, umat Islam itu nggak boleh menjelek-jelekan orang dan lain Betul sebagainya. sekali. Bahkan sebetulnya itu tidak hanya dalam agama Islam loh. Di Oh agama iya, lain pun kan nggak boleh ya kita Ye. menjelek-jelekan orang. Di sini ada yang agamanya lain? Yang nggak ada ya. Tidak ada. Oke, di kelompok lain ada ya. Oke, nah loyal. Adik-adik ini ketika melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya harus berdedikasi, punya komitmen. Kemudian apa lagi, Dek? Berkontribusi. Kontribusi. nasionalisme, Jangan hanya pasif, Pengabdian. harus ada kontribusinya. Wong setiap bulan aja sudah digaji kok nggak ada kontribusinya apa-apa gitu ya. Ya Bu. Oke. Oke. Berikutnya adaptif. Nah, adaptif itu apa sih adik-adik? terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan Gerakan atau menghadapi perubahan. Ya. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi menjadi orang itu jangan Monoton. stagnan, ya monoton, stagnan, nggak mau gerak-gerak gitu ya. Terus Macet. pokoknya, ya pokoknya mogok gitu aja ya. Yang Ye. penting berangkat, yang penting duduk di tempat tugas, bukan begitu. Patung. Iya, jadi ya bekerja itu harus ada dinamikanya gitu ya. Kemarin melakukan apa, hari ini apa, kemarin kurang apa, maka hari ini harus bisa dilengkapi. Jangan biasakan menunda-nunda Pekerjaan. pekerjaan. ya. Kemudian harus memiliki inovasi supaya bisa berinovasi apa, adik-adik? Modal supaya orang itu bisa berinovasi itu apa? Belajar. Yuk. Terus belajar, Bu. Belajar Belajar, terus, update berpikir informasi. terus. Nah, Meningkatkan iya. pengetahuan Oke. gitu. Mengembangkan pengetahuan terus. Jadi pikiran itu selalu diputar. Apa ya? Dengan cara apa ya? Besok yang itu biar bisa lebih mudah dikerjakan, saya harus melakukan apa ya gitu. Jadi inovasi itu
sangat didukung oleh adanya pemikiran-pemikiran baru. Nah, kalau tidak pernah berpikir tentang pemikiran-pemikiran baru, maka tentu inovasi tidak akan muncul. Oke, jadi harus diputar terus. Saya itu ngajar kok anak-anak nggak pernah paham ya. Saya harus gimana ya? Ini kan materi susah ini. Gimana biar anak-anak menjadi lebih mudah? Saya punya pengalaman dulu nggih adik-adik. Dan waktu itu belum mengenal apa itu best practice. Mungkin kalau saya mengenal best practice, waktu itu sudah saya best practice kan. Karena itu peristiwa di sekitar tahun 2000 berapa ya. Pokoknya belum musimnya best practice. Masih sekitar 2005 kalau nggak 2004. Waktu itu saya menjadi bendahara MGMP di guru PAI SMA SMK di Kabupaten Sleman, belum menjadi pengawas. Kami itu ada kesulitan ketika bikin PTK. Nah, kami kemudian berinisiatif urunan dari MGMP mendatangkan narasumber yang ahli PTK di Jogja pada waktu itu Pak Yoko Rimi dari LPMP. Kami undang. Halo, Assalamualaikum. Pondok jenengan Waalaikumsalam. pun pundi nggih? Maaf Bu, benar. Oke, Maaf. nah terus waktu itu saya tanya, Pak, saya itu punya teknik pembelajaran yang menaikkan hasil belajar sangat tinggi. Dengan cara apa, Bu? Saya bikin lagu, Pak, di materi tentang tarikh. Tarikh itu sejarah Islam gitu ya. Nah, itu anak-anak itu ketika dulu tidak pernah saya ajarkan dengan cara menyanyi, itu nilainya itu 345, 6 itu udah paling bagus gitu ya. Karena biasanya tarikh itu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, itu kan mempelajari nama-nama orang, tahun lahir di mana, kitabnya apa, kan gitu-gitu ya kalau sejarah kebudayaan Islam ya. Lahir tahun berapa gitu. Nah, terus waktu itu saya ya itu tadi karena kita selalu mengocak-ocak otak kita ya untuk menemukan hal-hal baru gitu. Akhirnya saya minta anak-anak itu untuk merangkum materi pembelajaran seringkas-ringkasnya. Dirangkum sampai seringkas-ringkasnya lalu dituangkan dalam sebuah lagu. Sampai sekarang saya masih ingat. Ada lagu begini. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di kota Najd. Nah, lagu apa itu? Ada adik-adik yang kenal lagu itu? Kucing Kucing garong, garong, Bu. Bu. Kucing garong. Garong. Iya, nggih, kucing garong betul. Nah, itu sampai sekarang anak-anak itu kalau ketemu saya di jalan kan ada yang menjadi pegawai di toko buku sosial agensi gitu ya. Anak itu dulu dugalnya bukan main. Sekarang kalau ketemu saya kalau mau beli buku itu tinggal telepon sama anak itu sudah dicarikan bukunya. Bahkan kadang diantar ke rumah gitu. Nah, itu adik-adik. Jadi kita memutar otak itu untuk selalu menemukan ide-ide baru gitu ya. Nah, itu saya cara mengajar saya menggunakan lagu kayak gitu itu nilainya anak-anak, nilai SKI yang semula nilainya jelek-jelek itu kemudian menjadi besar sekali. Nilai itu menjadi luar biasa 8, 9, 10. Jadi ketika mau ulangan itu adik-adik, yang ada di ruangan itu anak-anak bersenandung. Padahal bersenandungnya mereka itu adalah sambil mengingat-ingat Materi. jawabannya. Iya, jadi seperti itu adik-adik. Bagaimana kita mencari solusi memudahkan materi pembelajaran yang sulit. Oke, saya rasa ini sampai di sini aja adik-adik. Kalau banyak kata Ya, yang tidak Bu. berkenan dari Bu Aminah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang Sama-sama. kita pelajari ini menjadi bagian dari ibadah dan diridhoi oleh Allah. Amin, amin. 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 Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Oke, alamin. teriring Amin. sukses selalu untuk adik-adik semua, nggih. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu. Amin. Sibuk. Amin. Terima Nggih. kasih Oke, banyak, Bu. Ibu Bu. Aminah. Banyak Ibu Amin. sehat-sehat Terima kasih selalu. banyak Ibu. Amin ya rabbal Banyak, Ibu. alamin. Sehat selalu Nggih. Bu Aminah. Amin. Makasih doanya adik-adik semua. Doa untuk adik-adik semua diberikan kemudahan, lancar, sukses selalu. Amin, amin, amin. Rabbal Terima alamin. kasih banyak Bu Terima kasih ya, Bu. Aminah. Sami-sami. Mungkin Pak Khairul atau Mbak Sari masih ada di sini. Masih Bunda. J. Mbak, monggo J, sampai sini aja nggih, Mbak. Iya Bu.
Nggih, matur nuwun Bunda. Nggih. Hari ini dari pagi sampai dengan sore hari ini dan alhamdulillah materi kita sudah dinyatakan selesai 9 jam hari ini. Nanti sugeng kondur pun lancar di perjalanan Nggih, sampai amin saya amin, menemui matur teman-teman. suwun. Kemudian untuk besok nanti kita komunikasikan kembali nggih Bun. Saya chat Nggih, Bunda terlebih dahulu. nggih. Cuman sebagai informasi untuk adik-adik, insya Allah besok untuk pembelajaran Bunda di agenda 2 nilai-nilai dasar PNS kolaboratif akan diselenggarakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kemungkinan sore hari. Karena Bunda pagi ada jadwal mengajar di tempat lain. Tapi untuk jamnya nanti akan kami sampaikan di grup seperti biasa. Kemudian untuk Oke. kelompok 3 dan 4 nanti akan kami konfirmasikan ke Widya Iswara Pengampunan terlebih dahulu. Besok setiap jam berapa nanti sama akan kami sampaikan di grup seperti biasa. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu, Mas-mas semua, selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita nggih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa absensi di PLC. Kalau Iya, lupa Bu. tapi tidak bisa Terima membantu. kasih, Bu. Oke, kemarin ada yang lupa soalnya, ada yang Iya. Japri lupa. Solusinya gimana? Kami tidak bisa memberikan solusi kalau lupa absensi begitu. Resiko. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu cukup istirahat. Jangan lupa jika ada tugas tetap diselesaikan sesuai deadline yang telah ditetapkan oleh para pengajar masing-masing materi. Tinggal Masing-masing. mengintip yang ada di PLC mawon adik-adik. Oke. Oke, matur nuwun Bunda. Selamat Nggih, istirahat. mohon izin keluar nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas-mas semua, selamat istirahat. Boleh lift. Terima kasih.